Selamat datang di Layar Mas Mas, sebuah podcast yang membahas tontonan film-film di bioskop, streaming torrent dan download dengan subtitle Indonesia. Saya Tommy Penakatsuki. Saya Dion Lebah Ganteng. Di episode kali ini kami akan membahas tentang adaptasi games ke film versi Layar Mas Mas. Bung Dion. Hey. Ngomong kalau kita membicarakan tentang adaptasi game ke film, Iya, itu betul. Kan kadang-kadang orang bakal bilang, aduh pasti jelek nih. Gitu. Emang pasti jelek sih rata-rata. Tidak akan Sudah banyak. ini Pak, tidak ada spirit gaming experience itu masuk ke film gitu kata mereka kan. Itu juga sebenarnya jadi pertanyaan, kenapa selalu jelek ya? Menurut gua nih Pak, menurut saya itu kadang-kadang terjadi satu Miskes. Oh iya, miskes. Kedua, nama juga director tuh punya itu interpretasi masing-masing. Ada beberapa director itu nggak beneran main gamenya, gitu. Betul, Jadi dia betul. nggak bisa ngerasain apa yang seharusnya dikeluarkan di filmnya. Iya. Karena ada sebenarnya adaptasi itu tujuannya sebenarnya dua, Tom. Apa tuh? Pertama itu mungkin ditujukan untuk supaya franchise aslinya gamenya itu tetap laku. Jadi dia memang mengasih sedikit a glimpse gitu, a glimpse taste gamenya gimana, seperti apa, experience seperti apa, dan orang-orang harus meneruskan main gamenya. Itu tujuan pertama. Yang kedua memang pure untuk istilahnya bikin either itu cerita baru atau jadi produk turunan baru, sebenarnya gitu. Pilihannya itu dua itu. Pilihan franchise. Berarti pilihannya cuma dua. Lebih kita list aja nih, ada beberapa film yang jelek-jeleknya ya. Yang jelek-jeleknya ya, yang mungkin yang paling gua inget tuh zaman dulu itu Pak, Street Fighter Pak. itu sampai ada versi Pandam Pak. Iya, itu sampai ada versi Shanghai-nya. Itu Pak, Tekken Pak. Astagfirullahaladzim, ada Pak. Ada dua berarti. Astaga, ya. Mortal Kombat Pak. Mortal Kombat. Nah, sebenarnya Mortal Kombat ini tipis sih, bagus sama jeleknya Yang tipis. pertama oke Pak. Yang pertama oke ya. Yang pertama. Makanya dibikin ada sequelnya. Oh. Tapi kalau yang lo nikmatin apa Dion? Film adaptasi games yang Walaupun jelek, bagus walaupun nih. jelek gitu ya. Mungkin Walaupun menurut secara lo ya bagus sih. sebenarnya gue Mortal Kombat sih. Mortal Kombat yang pertama tuh gue sebenarnya itu cukup yang nempel di hati pas kecil gitu. Silent Hill kah? Silent Hill, oh ya Silent Hill yang pertama itu oke. Silent Hill pertama tuh oke Gue banget. sampai takut tuh zaman dulu nontonnya. Bukan ya, maksudnya walaupun secara cerita itu sebenarnya wele gitu ya. Maksudnya nggak setegang kalau lu main gamenya gitu. Dan itu kan diganti-ganti, cowok jadi cewek segala macam. Itu sebenarnya nggak works, tapi karena bisa melihat versi film dari adegan-adegan yang atau atmosfer di film Silent Hill itu cukup nutupin. Yang bagus lagi yang akhir-akhir ini itu ada Warcraft ya. Warcraft tuh lumayan oke sih. Direkturnya juga main. Iya. Juga main gamenya. Jadi gitu. dia esensi filmnya tuh dapat grafisnya gila banget. Tapi lo suka? Bagus. Terus yang kedua ada menurut kita yang oke, ada Final Fantasy Advent Children. Ini sebenarnya jelek sebenarnya nih. Gue nggak bilang jelek ya, maksudnya ini underrated. Iya, jadi itu Advent Children itu sebenarnya menurut gue ada dua dulu yang film Final Fantasy yang dijadikan film lah, diadaptasi. Tapi yang bener-bener diadaptasi itu menurut gue baru Advent Children. Yang satu lagi kan Final Fantasy Spirit Within ya. Spirit Within tuh cuman ngetes rendering 3D tercanggih pada waktu itu ya. Yang ngebikin Squaresoft langsung bangkrut kan. Iya, Jadi betul. Square Enix gitu sekarang. Terus kalau list yang jelek, wah banyak banget sebenarnya. Jelek Pak. Ini ada Tomb Raider, aduh tuh nanggung bener, kentang pisan gitu. Ya bagus sih, cuman nanggung banget gitu. Hitman. Aduh itu apa lagi Pak? Hitman yang kedua tuh, yang pertama gue gak nonton kan, tapi yang kedua gue berusaha menonton tuh. Di situ Ya saya pakai kulit ya, udah ya. Yang dia itu pakai kulit ya, kebal banget ya. Itu absurd. Terus ada Doom, waduh itu gue sebel banget itu gue. Itu dulu gue main Doom sebenarnya dulu di PC, dan Doom yang di film di The Rock ini ada endingnya itu kayak ada Doom, kayak first person gitu. Itu lumayan bagus sih, ujungnya doang ya, ceritanya tuh dragging, mantep, aduh bete deh. Sekitar itu ya. Dan paling jelek sebenarnya Mario Bros. Menurut semua konten orang. YouTube, Mario Bros paling jelek katanya. Karena semua cerita bener-bener berubah. Iya, diganti semua ya. Dari sekitar nyelamatin si putri itu dari si alligator. Tahu berubah Pak. Alligatornya jadi ada aliennya. Alligatornya jadi pakai jas, pakai kacamata kepala kecil kayak gitu-gitu lah. Aneh pokoknya. Aneh ya. Terus kita punya Prince of Persia, wah ini welek. Apa?
Prince of Persia Tapi bele. dulu bagus, gue suka. Lu bagus ya, lu suka? Zaman dulu. Oh, zaman dulu ya. Pasirnya bagus ya. Pasirnya bagus. Ngetes rendering. Ini jadi itu. Max Payne. Wah, Max Payne juga sayang benar ini sebenarnya. Itu Mark Wahlberg kan? Iya, itu sayang banget sebenarnya. Padahal gamenya bagus banget dulu. Looks-nya oke kok. Iya, looks-nya oke. Ini kan karena pakai obat kan bisa ngelambat. Iya, bisa ngelambat. Ada lagi kan kalau menurut kan ada yang versi game yang nggak kita sebut? Iya? Atau menurut kan ada kok game yang bagus tuh kan bisa tulis di bawah. Atau Iya. kalian ingin, wah bang kenapa film itu yang disebut itu kan juga oke gitu. Kalau kalian tidak setuju atau punya pendapat atau sanggan kalian tulis di komen. Oke, rekomendasi film untuk minggu ini yang Indonesia, film Indonesia datang dari filmnya si Ernest Prakasa yang baru. Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah bercerita tentang Erwin yang diperankan oleh Ernest Prakasa yang saat di masa kesuksesan karirnya harus mengurus toko sembako milik ayahnya, Koh Afuk, gitu karena sakit. Kamu mau kan? Gua traktir pizza. Woi, pizza. Nih roti nih depan mata. Gua traktir roti. Gembel. Oke, dari film luar kita punya Assassin's Creed. Ini merupakan pengisi dari franchise ini yang tahun ini tidak mengeluarkan game baru. Iya, bener Yang ya. keluar adalah versi filmnya yang dibintangi oleh Michael Fassbender selaku produser dan pemain utamanya. Wah, Kalau itu latar memang. belakangnya sebelumnya kita di Arab dan di Eropa di Itali, kalau di film ini kita mengambil kisah Assassin's Creed Spanyol ya? di Spanyol. Spanyol ya. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who's been dead for 500 years. What do you want from me? Your past. Wait a minute. Cepet. Oke, itu aja dari Layar Mas episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di Layar TV untuk info-info film mendatang. Dadah. Ya.